adalah bahwa di garda terdepan untuk memutus rantai virus corona ini adalah kita, bukan dokter, bukan perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Saudara sekalian, selamat berjumpa dan bertemu kembali di channel YouTube Palanta Orang Mudo. Mudah-mudahan adik, bapak, ibu, saudara, kawan-kawan yang menyaksikan channel YouTube ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan hari ini kondisi kita berada dalam kondisi yang amat sulit, di mana belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini bahwa negara kita diserang oleh musuh yang tidak nampak, musuh yang tersembunyi, yang berbentuk virus yang disebut dengan virus COVID-19 atau virus corona. Hari ini menurut data di Indonesia sudah ada sekitar 2.273 orang yang terinfeksi virus ini dan sudah ada yang meninggal. Kemudian dari 2.200 sekian itu data yang saya sajikan hanya yang sembuh baru 164 orang. Nah, tentu saja bahwa ini kita tidak tahu karena kita berhadapan dengan barang yang tidak tampak. Kalau misalnya kita berhadapan dengan musuh dari luar atau tentara atau serangan dari luar yang ini mungkin barangkali kita semua siap dalam menghadapinya. Namun karena ini tidak kelihatan, sebahagian orang atau sebahagian kita menganggap ini adalah persoalan yang remeh. Bahwa ada juga masyarakat kita yang menganggap ini persoalan yang ringan, dan ini bukan persoalan yang ringan, tapi ini adalah persoalan yang cukup berat, pelik, yang dampaknya itu bukan hanya sekedar nyawa yang orang yang meninggal. Ada yang membandingkan misalnya setiap hari orang di Indonesia yang meninggal itu karena tabrakan lebih kurang 84 orang setiap hari kalau dibagi jumlah orang yang tabrakan. Tapi ini bukan tidak bisa dibandingkan dengan itu saja, karena dampak dari corona ini sangat luar biasa yang tidak bisa kita prediksi, bahkan akan lebih buruk lagi dari sekedar hanya orang yang meninggal. Dan di dunia hari ini data yang disuguhkan sudah sampai 1,27 juta jiwa yang terjangkit virus ini, dan ini sangat mematikan. Dan karena itulah, karena kita tidak tahu bentuknya, bagaimana bentuk penyebarannya, maka dari ini sudah selayaknya lah kita semua untuk mematuhi apa yang diserukan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama bagi umat Islam dan pemuka-pemuka agama bagi pemeluk-pemeluk agama lainnya. Nah, disinilah di tengah kesulitan yang seperti ini akan dipanggil rasa patriotisme, rasa nasionalisme dari kawan-kawan muda. Hari ini kita melihat kenapa masyarakat kita masih banyak yang merasa tidak tahan melakukan karantina dan segala macam. Itu adalah disebabkan karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang virus ini tidak sampai, atau mungkin belum mereka pahami. Karena itu kawan-kawan muda diperlukan untuk bergerak bersama-sama, menjelaskan ini kepada masyarakat, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa virus ini benar-benar berbahaya. Sudah 2 minggu ini dilaksanakan lockdown di beberapa daerah, dan kemudian masyarakat mulai merasa tidak tahan karena ada persoalan ekonomi yang dihadapi.
Dan kita khawatir adalah ketika masyarakat pada saat virus ini masyarakat tidak tahan dan kemudian keluar, dan pada saat itu virus ini mengalami puncak-puncak sehingga penyebarannya itu sudah tidak bisa dideteksi dan akibatnya mungkin akan lebih buruk dan akan banyak korban yang berjatuhan. Karena itu mari kawan-kawan semua, kawan-kawan muda di mana saja berada, mari berikan informasi, berikan penjelasan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita supaya mereka paham dan mengerti. Ini bukan hanya sekedar dampak ini bukan hanya sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan akibatnya juga nanti adalah pada efek-efek ekonomi berikutnya. Masyarakat kita masyarakat kecil misalnya tidak tahan, pedagang-pedagang kecil tidak tahan, kemudian mereka pergi keluar berdagang di pasar. Kita tidak tahu dengan bagaimana masyarakat kita, saudara kita itu bersentuhan, berhubungan atau melakukan kontak dengan siapa saja. Nah, karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada situasi ini, kawan-kawan muda, mari kita galang solidaritas dan membangun kesulitan. Artinya adalah dampak dari virus COVID-19 ini atau virus corona ini adalah mengakibatkan masalah sosial baru. Kita akan banyak melihat saudara kita yang akan terjebak dengan kemiskinan, saudara kita yang ada di perantauan, yang bekerja karena mendapatkan dengan gaji yang setiap hari, kalau itu mereka tidak bisa hidup, ini juga akan berdampak. Mereka yang pulang juga akan membawa dampak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena itu, kawan-kawan muda, mari kita gerakkan, bangun solidaritas, bangun kesulitan kita, bagaimana kita saling bahu-membahu, membangun kekompakan, bangun kepedulian, kita lindungi masyarakat kita dari musuh yang tidak nampak ini, kita lindungi masyarakat kita dari dampak yang lebih luas akibat dari COVID-19 ini. Kita bangun, kita galang bersama-sama kekuatan, kita bangun kekompakan, dan kita wujudkan bahwa kita mampu melawan virus ini. Kemudian yang ketiga, satu hal lagi yang penting kita ingat adalah bahwa di garda terdepan untuk memutus rantai virus corona ini adalah kita, bukan dokter, bukan perawat. Nah, kalau seandainya kita semua yang ada hari ini mau mematuhi apa yang disarankan atau dihimbaukan oleh pemerintah dan apa yang disarankan oleh para ahli, mau mengunci diri, mau mengkarantina diri, dan kita akan membantu meringankan tugasnya para medis. Tapi kalau seandainya hari ini kita tidak hiraukan ini, korban berjatuhan, kemudian terjangkit virus ini, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tenaga medis kita tidak cukup untuk itu. Para dokter sudah banyak yang meninggal. Katanya di Indonesia sudah 22 orang yang meninggal. Belum lagi para medisnya. Belum lagi perawatnya. Karena itulah garda terdepan dari memutus rantai virus corona ini adalah kita semua. Kita. Dan karena itulah kawan-kawan muda, mari kita bangkitkan semangat patriotisme bersama-sama membangun kesulitan ini. Kita lindungi negeri kita, kita lindungi negara kita. Mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. Dampak dari virus corona ini tidak akan memberikan dampak yang tidak kita kehendaki karena kesulitan dan kebersamaan kita. Fattaqullaha mastata'tum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.